Oke, kembali lagi teman-teman dengan saya Nanang Irmanto di channel Nanang Semangat. Oke, kali ini kita akan mengenalkan sebuah alat yaitu dial indikator. Sebelumnya saya ini juga salah satu mahasiswa ya dari Universitas ITB Semarang. Oke, kita langsung saja. Dial indikator, bagaimana cara menggunakannya. Oke. Nah, fungsi daripada dial indikator ini adalah untuk mengukur penyimpangan kecil atau ketidaksejajaran permukaan benda. Nah, misalnya saat mengecek keolengan poros, kerataan permukaan, ataupun keselarasan pada komponen mesin. Lalu bagian-bagian daripada dial indikator dan juga fungsinya yaitu yang pertama adalah case atau casing ya. Casing ini fungsinya yaitu sebagai pelindung. Lalu long pointer. Nah, long pointer ini jarum panjang ini ya, untuk di skala utama, yang menunjukkan di skala utamanya yang besar. Lalu short pointer ya, ini yang jarum kecil ini untuk menunjukkan yang angka-angka yang kecil di dalam lingkaran ini ya. Jadi nanti bisa kelihatan satu putaran di long pointer ini nanti ini akan terbaca satu gitu ya, dan seterusnya. Lalu skala, nah skala ini ya, garis-garis ini ya, bagian yang menunjukkan angka dari sebuah hasil pengukuran. Lalu stem, nah ini stem ya, ini sebagai tempat spidol untuk naik turun. Nah, spidol ini fungsinya untuk naik turun gitu ya, untuk sebagai input menuju dial indikator. Terus titik kontak ini di sini ya, ini yang berkontakkan langsung dengan benda benda kerja gitu ya. Lalu bagaimana sih cara kalibrasi dial indikator? Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Caranya yaitu jarum yang besar. Yang pertama adalah pasangkan dial indikator pada stand atau magnetic base ya. Lalu letakkan alat ukur pada blok ukur stand. Lalu tekan spidol hingga menyentuh permukaan blok. Putar rumah skala sampai jarum menunjukkan angka 0. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, bisa jarum besar ini menunjukkan angka 0, dan jarum kecil juga sama menunjukkan angka 0. Lalu dial indikator siap digunakan. Seperti itu ya teman-teman untuk cara kalibrasinya, dan mudah. Lalu cara mengukur keolengan sebuah benda kerja. Nah, untuk mengukur ini posisi dial indikator itu harus sejajar ya, jangan sampai miring seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, sejajar lurus. Yang pertama adalah pasang dial indikator pada stand atau magnetic base ya, yang stabil ya, jangan sampai goyang-goyang. Lalu tempelkan spidol pada permukaan benda kerja yang akan diukur. Ini bisa dilihat ya. Lalu putar benda kerja secara perlahan, amati gerakan jarum ya, jarumnya geraknya kemana. Jika jarum bergerak naik turun berarti ada keolengan, dan catat nilai tertinggi dan terendah untuk mengetahui total deviasi atau run off. Contoh, jika jarum bergerak dari 0 ke 0,08 mm berarti keolengannya ada di 0,08 mm. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membacanya. Nah, pertama perhatikan arah gerak jarum bernilai negatif jika berlawanan arah jarum jam, ini ya yang merah ini, dan bernilai positif jika searah dengan jarum jam ini yang hijau. Selanjutnya setiap strip angka pada skala besar yang dilalui oleh jarum panjang harus
dikali dengan 0,01 mm. Oke ya, misalnya jarum panjang itu menunjukkan di angka 20. Nah ini angka 20 ya, maka 20 kali 0,01 mm sama dengan 0,2 mm. Jangan setiap strip angka pada skala kecil yang dilalui oleh jarum pendek bernilai 1 mm. Misalnya jarum pendek menunjukkan angka 3 saat pengukuran, yang berarti jarum panjang sudah berputar sebanyak 3 kali. Nah ini ya, ini di angka 3 jarum pendeknya, maka 3 kali 1 mm sama dengan 3 mm. Setelah pengukuran selesai, nilai jarum panjang dijumlahkan dengan nilai jarum pendek. Ini jarum panjang ini dan jarum pendek ini hasilnya dijumlahkan. Jadi 3 mm tambah 0,2 mm sama dengan 3,2 mm. Nah ini cara perhitungan atau cara membaca dial indikator. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas ataupun perlu kita diskusikan, bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih dan saya salam, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.